Ternyata dugaan kita selama ini itu tuh jadi benar. Bahwa Jadi tindakan dia melegitimasi dugaan-dugaan kita bahwa negara tidak serius mengejar pajak orang-orang super kaya. Kau boleh bakar kebun bunga, kau boleh hancurkan kebun bunga, tapi kau tak bisa mencegah datangnya musim semi. Kalau kata banyak seniman, mari bersihkan politik yang kotor dengan seni dan budaya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Ruang Publik. Sekarang kita bareng Ketua YLBHI Mas Isnur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah, kalau badan sehat tapi kalau pikiran berat sekali. Aduh, negara ini makin situasinya mengkhawatirkan. Kayaknya yang ngurus negara itu nggak seberat sampai pikiran. Ya karena apa ya, bagi mereka nyawa, kekerasan, keracunan itu hanya angka, gitu. Nggak ada apapun perubahan setelah 135 orang meninggal di Kanjuruhan. Ini kan ketiga tahun. Iya, ini tahun ketiga. Iya, nggak ada perubahan apapun setelah anak-anak keracunan sirup obat. Dampaknya nggak ada apa-apa, nggak ada yang dipersalahkan, nggak ada tanggung jawab. Nggak ada yang bertanggung jawab atas keracunan lebih dari 8.000 orang. Nggak ada yang bertanggung jawab atas lebih dari 1.000 orang luka-luka saat aksi-aksi kemarin dan dibawa ke rumah sakit. Mereka semua korban aparat gitu. 10 orang meninggal. 10 orang meninggal, 1.000 orang lebih luka-luka, 9.000 orang lebih ditangkap, dan sekarang hampir 900 ditersangkakan. Dan yang kambing hitamkan justru aktivis. Udah selesai podcast itu kita nih. Negara macam apa itu? Berat sekali bos jadi warga Indonesia. Kadang-kadang ada kaos itu loh mas yang saya suka lihat itu dan mungkin viral ya. Hidup sekali jadi WNI katanya. Jadi hari ini per sore ini saya baru dapat draft RUU tentang ketahanan dan keamanan siber. Ketahanan dan keamanan siber. Itu maksudnya apa itu? RUU aneh lagi itu. RUU ketahanan dan keamanan siber. Di dalamnya ada tentang bagaimana kewenangan tentara melakukan penangkapan dan penyelidikan dalam hal urusan siber. Jadi kayak kasus kemarin Ferry Irwandi ditangkap itu, nah di RUU ketahanan siber itu dilegitimasi tindakan TNI itu. Ngancam, upaya mempidanakan, penyidikan tuh dianggap mengganggu negara tuh Ferry. Itu RUU-nya ada mas, baru saya dapat sore ini. Itu kan. Di ruang publik ya usianya mungkin akan gak lama kalau itu jalan. Dianggap sebagai penghasut. Dianggap sebagai penghasut. Kan dilakukan nama Del Pedro, Syahdan, itu kan mereka berkampanye di sosial media mereka dan dianggap menghasut. Iya. Itu kesalahan mereka adalah membuat sosial media dengan bahasa jangan takut demo gitu kan. Karena demo dijamin oleh undang-undang. Salahnya di mana itu mas? Ya salahnya di Indonesia. Nah terus teman saya bilang, saya share grup sebelah kan, kenapa aku WNI? Dia nanya gitu langsung. Aduh, apes banget. Ya semangatnya sih kalau ruang publik itu mas, seberapa cepatnya masalah itu datang kan di Twitter itu sampai gini kan, ya Allah bisa nggak sih berhenti 1-2 hari masalah itu gitu kan, cepet banget mas, habis ini itu. Iya. Jadi belum selesai tegang leher gitu kan, ada lagi gitu. Nah di tengah kondisi itu kan kita pengen dudukin ini masalahnya apa sih sebenarnya biar kita urai satu-satu, terus biar kita ngelurusin cara berpikir kita sambil nyari solusi. Adalah solusinya, meskipun kecil kita harus lakukan kan mas ya? Iya. Karena kan ini ruang publik ya. Iya. Sayangnya dalam istilah kenegaraan sekarang tidak ada ruang publik. Adanya ruang keamanan negara. Iya dong, ruang keamanan negara. Iya. Adanya ruang adalah ruang di mana satu arah gitu. Publik itu nggak boleh bicara soal MBG. Karena bukan penting ya, guru bicara, murid bicara, sekolah bicara nggak penting. Yang penting bicara adalah Prabowo dan kepala BGN-nya aja. Kemarin baru ngerespon gara-gara cucunya Pak Mahfud itu ada yang keracunan. Iya.
Jadi kan bukan ruang publik kan, ruang artis. Ruang artis. Karena yang kena adalah cucu dari public figure, ya jadi Baru ada kemudian respon. baru direspon gitu. Yang Jadi nggak penting tuh Ici, Ucup, gimana-mana tuh nggak penting bagi mereka. Jadi republik itu ya bukan republik ya kan. Jadi Kratos aja, Kratos dalam artian pemerintahan, pemerintah yang menjadi tafsir tunggal itu atas ruang yang ada di negara ini. Kalau YLBHI sendiri ngelihat ini, ngelihat ininya itu, Mas, ininya itu sudah. Ini yang mana ini? Ini yang mana? Karena saking banyaknya kan. Ini yang itu ada Agustus, terus kemudian MBG, terus apa? Pokoknya singkatnya gini aja deh. 1 tahun terakhir di kepemimpinan Pak Prabowo, misalnya. Kondisinya makin begini, aku nggak bisa gambarin ya. Makin begini itu sudah kayaknya kesimpulan dari berbagai hal yang tadi kita sedikit banyak singgung ya. Ini bodoh ini pertanyaan ini, tapi sebenarnya ada apa sih Mas ya? Ketiadaan pemimpin, ketiadaan sistem, ketiadaan gerakan atau pemahaman masyarakat yang luas akan satu nilai yang harusnya dipahami bersama. Misalnya nilainya apa? Nilai dalam konstitusi. Oke. Misalnya apa? Nilai bahwa tujuan kita merdeka apa sih? Misalnya kan atas rahmat berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kehidupan kebangsaan yang bebas, yang garis bawahnya itu kan bebas kan? Kehidupan kebangsaan yang bebasnya apa sih? Kalau kemudian orang demo digebukin dan badannya remuk ya, diculik dengan tiada kejelasan, orang-orang yang diculik lama juga nggak balik-balik tuh artinya apa? Kan nggak ada kebebasan. Kalau 70% hasil survei lembaga survei menyatakan 70% warga Indonesia takut berbicara. Kalau lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti Lokataru yang direkturnya Del Pedro itu berbicara soal hak demonstrasi ditangkap dianggap menghasut. Gitu kan. Kalau dulu sebelumnya ada Haris Fathia bicara soal dugaan adanya korupsi di penambangan di Papua terus dipidanakan gara-gara menuduh pejabat publik ada korupsi, itu kan di mana kebebasannya. Jadi kita tidak lagi melihat ruang publik dengan jaminan kehidupan kebangsaan bebas sebagai pedoman kepemimpinan negara. Karena ketika ada suara itu dianggap agensi asing. Ketika ada suara dianggap bagian dari makar dan terorisme. Ketika ada suara dianggap bagian mengganggu stabilitas politik dan mengacaukan rencana rencana kegemilangan Indonesia gitu. Walaupun sebenarnya kan pasca reformasi kita sudah menikmati sedikit banyak kebebasan ya dari sebelumnya ya. Terus di eranya Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega gitu kan, Pak Jokowi, terus akhir-akhir terus kok makin kesini kok makin susah lagi. Kan karena gitu. Pejabatnya, partai politiknya, pemerintah simbolnya itu kan hampir semuanya seragam kan. Koalisi maksudnya? Iya, di siapapun di zaman Pak Jokowi, di zaman sekarang berapa gelintir orang yang mau terbuka seperti Pak Mahfud. Yang bilang bahwa korupsi di zaman hari ini lebih gila dibandingin Orde Baru. Ya kan, dalam banyak kasus terjadi rekayasa, terjadi manipulasi, terjadi upaya justru aparat malah menjadi mafia kan. Itu kan yang Pak Mahfud bilang dalam banyak kasus kan. Berarti apa, sekitaran Indonesia dalam pandangan Pak Mahfud itu sedemikian mengerikan gitu. Nah, berapa banyak pejabat yang seperti Pak Mahfud yang memahami prinsip nilai ketatanegaraan dengan baik dan memahami faktanya gitu. Jadi yang itu situasinya. Akhirnya suara masyarakat tuh nggak pernah sampai ke pejabat, nggak pernah dipahami dengan baik oleh pemerintah dan DPR gitu. Ya kita kayak masyarakat tuh ini jadinya kayak mengeluh. Jadi kalau dalam bahasa abad ya abad ke-8 ya, abad jahiliyah gitu kalau dalam bahasa Rasul. Iya dong. Karena yang beredar kan bukan lagi ide tentang kebaikan, kebebasan, kemanusiaan, keadilan, tapi ide tentang bagaimana saya bisa mengambil keuntungan dan rente di situ. Gitu. Misalnya sekarang ada rame pendirian kodam-kodam baru gitu.
Kan dalam rencana postur TNI itu dulu TNI lebih ke urusan pertahanan, urusannya keluar, gangguan dari luar kan, perang untuk luar. Terus sekarang bikin kodam-kodam baru, bikin 100 batalion pembangunan. Itu kan mengkhianati rencana konstitusi, di mana di konstitusi dan undang TNI bilang tentara ngurusin pertahanan. Ini kok ngurusin pembangunan dan keamanan. Iya, terus ditanya kenapa bikin kodam baru? Alasannya untuk mengimbangi polisi yang ada di wilayah-wilayah. Jadi otak mereka ketika polisi bikin polda-polda baru di mana-mana ada polsek polres, itu dianggap sebagai sebuah yang harus dicurigai. Karena tentara juga nggak bangun di situ. Padahal kan tentara beda fungsinya. Urusan pertahanan, keamanan mungkin polisi wajar bikin struktur sampai level daerah. Tapi ketika tentara bikin sampai level daerah, nggak beranjak, masih ada komando teritori, ada kodam, korem, kodim, koramil, itu kan masih dijalankan. Ya ini negara yang struktur negaranya dia berantem sebenarnya di mana-mana. Pemerintah ya kan dengan partai politik dan DPRD-nya yang gitu-gitu. Terus sisi ada keamanan, polisi dengan sistematika di bawahnya, yang ketiga tentara dengan aktor atau ideologi tentaranya. Itu kan kontestasi pemerintahan di situ aja tuh. Bergulirlah bisnis di antara itu, di antara mereka. Bisnis kemudian mengendalikan mereka. Gitu. Bisnis menjadi bahan bakar mereka bergerak kan. Makanya aparat jagain pabrik, aparat jagain investasi, aparat jagain lahan-lahan yang masyarakat menolak untuk investasi. Jadi keseharian kita, ruang publik itu ya jepitan terhadap masyarakat pada akhirnya. Pun ketika bicara ruang-ruang demonstrasi di Agustus, masyarakat bergerak atas kebijakan pemerintah yang salah, DPR dan partai politik yang buruk. Yang mereka hadapi adalah keamanan dan militer di lapangan. Kan itu ruang publiknya itu tuh. Bahkan media sendiri, pers sendiri yang bicara, pers sendiri yang meliput, pers sendiri yang menyuarakan kan terancam kan. Dan sekarang ditiru di mana-mana loh. Ketika para pelakunya adalah polisi, aparat, masyarakat itu melakukan. Di kasus jurnalis, mereka lihat kan pelakunya adalah istana yang mencabut ID CNN. Sama SPPG di lapangan yang di Jaktim itu dilakukan yang sama, keras. Nah, jurnalis sebagai aktor pilar demokrasi keempat ini, yang harusnya dilindungi, dihormati, mereka terancam luar biasa. Makanya kekerasan ke jurnalis meningkat. Wartawan di Karo dibakar, gitu-gitu loh. Wartawan di Kalimantan meninggal. Jadi keras banget begini. Jadi ketiadaan kepemimpinan, ketiadaan prinsip, ketiadaan hukum di sana. Jadi siapa yang punya uang, siapa yang punya kekuatan, siapa yang punya senjata, siapa yang punya massa, itulah yang akhirnya mempengaruhi ruang publik gitu. Kata anak sekarang dark banget ini ruang publik itu. Udah dark sekali. Ini saat para dementor ini berkuasa di mana-mana ya kan. Aduh. Di bawah naungan Voldemort. Ya. Gitu kan. Bahkan kita nggak berani bicara dia kan. Nggak berani bicara Lord Voldemort ya kan, namanya nggak berani bicara. Nggak boleh nyebut namanya. Dia hanya dia gitu kan. Nah, sekarang kita nggak berani bicara ya kan. Masyarakat tuh muter-muter ya ini negara Wakanda, negara Konoha gitu. Artinya apa, kita nggak berani bicara soal Indonesia sekarang hari ini. Kemarin narasumberku itu salah satunya dari kalangan artis, dia bilang pemain sinetron di negara Wakanda itu korupsi yang banyak itu udah daripada berdampak sama 280 juta orang itu. Udah koruptornya ditembak-tembakin aja. Tapi negara Wakanda. Iya, tapi kan pertanyaan tadi gini, koruptor tembakin aja. Koruptor yang mana? Nah, makanya coba kalau berkaca dari kasusnya Tom Lembong. Kita melihat dia tersangka koruptor loh. Dia disidangkan dan pengadilan bahkan memutus dia bersalah. Tapi dianulir oleh presiden. Karena diakui sebagai situasi ada yang salah. Dan masyarakat sangat bertanya besar kan. Para ahli hukum juga bicara bahwa tidak ada kesalahan di perkaranya Tom Lembong. Jadi bayangkan hukum saja, peradilan aja bisa dibelokin untuk mempersekusi Tom Lembong gitu. Seseorang tidak bersalah. Jadi kita bingung, yang salah yang mana sih gitu. Tom Lembong salah apa enggak? Tapi di pengadilan kita merasa tidak ada yang salah karena perintah presiden yang nggak diapa-apain misalnya.
Nah, dalam bayangan seperti itu. Jadi apa namanya kalau ramalannya Ronggo Warsito tuh Jayabaya tuh. Gimana kata Ronggo Warsito? Eling-eling dan waspodo ya kan. Karena semua ini dianggap rumit, kalau kita nggak ikut gila kita dianggap aneh gitu-gitu kan. Kan itu kan. Ramalan Jayabaya itu. Saya terus terang tuh mengundang sampean tuh kayaknya kita udah tahu semua nih masalah ini ya gitu. Ya, tapi ini skalanya Mas. Jadi skalanya orang tuh berbicara tentang simptom-simptom. Bicara soal gejala-gejala. Ini ada apa sih? Ini ada apa sih? Iya. Tapi tidak kemudian melihat bejana di dalamnya gitu. Gunung es ini apa sih akar masalahnya? Iya. Atau bisa membakar bahkan kompor di bawah apinya apa sih yang membakar ini semua gitu. Nah, kita nggak melihat itu sebenarnya. Masyarakat tidak memahami itu. Kalau yang dilihat YLBI kalau dikembalikan pertanyaan itu. Misalnya gini contoh ya, cara kita melihat masalah keracunan. Oke. Yang kita lihat adalah bagaimana dapur-dapur SPPG itu belanja lauk-lauk banyak dan basi serta nggak melakukan higienis. Itu kalau dalam kacamata biasa masyarakat melihat kan. Harusnya kalau kita melihat ruang publik apa yang dijarah oleh rencana makan bergizi gratis ini. Pertama, tidak pernah ada perencanaan yang serius yang melibatkan ahli gizi, melibatkan dinas atau Kementerian Pendidikan, melibatkan Kementerian Kesehatan, melibatkan BPOM, melibatkan stakeholder masyarakat sipil. Sejak awal nggak ada. Dan tiba-tiba jalan aja. Tiba-tiba dibikin Badan Gizi Nasional BGN yang terdiri dari rata-rata pensiunan tentara dan pensiunan polisi. Dan gak ada dua orang yang sipil bukan ahli gizi, ahli kesehatan. Gimana Anda mau merancang kegiatan tentang makan bergizi gratis, tidak ada ahli pendidikannya, tidak ada ahli kesehatannya, tidak ada ahli gizinya. Itu udah nggak bergizi dan sebenarnya juga nggak gratis kan? Iya, itu yang satu. Yang kedua, dia memakan anggaran yang sangat besar. Betul. Ratusan triliun, per hari 1,2 triliun. Nanti 2026 itu ya? Jadi 3 hari anggaran BGN sama dengan anggaran keseluruhan BRIN selama setahun. Jadi ternyata ruang publik yang dipakai seolah BGN baik, dia menyedot ruang publik lain yang sebenarnya harusnya baik menjadi tidak baik. Berapa banyak orang yang bisa sekolah gratis dari SD sampai kuliah kalau anggaran itu dibelokin untuk itu. Iya. Nah, orang kan hanya melihatnya keracunan aja. Betul itu dampak, tapi di ujung itu. Itu udah terdiri dari lipatan dan gumpalan-gumpalan kesalahan yang sejak awal itu sudah salah. Otaknya adalah otak komando. Otaknya bukan otak diskusi, bukan otak dialog, bukan otak sains, bukan otak pengetahuan atau intelektual atau riset gitu, by data enggak. Bukan akal sehat lah. Bukan akal sehat, bukan to govern dalam artian government. Ya, tapi to comment dalam artian satu arah perintah. Akhirnya apa, feedbacknya juga asal Bapak senang. Angkanya meningkat. Makanya diklaim dalam pidato kenegaraan Presiden tuh ini proyek yang berhasil. Bahkan dilegitimasi oleh profesor-profesor ya yang sekarang Wamendikbud ya. BGN terbukti meningkatkan kecerdasan matematik dan bahasa. Itu dibilang oleh Stella kan. Iya. Jadi ruang publik ini bingung, masyarakat bingung. Kita mau berpikir atau bersikap seperti apa? Nah, bagi saya podcast ruang publik adalah menyajikan tentang publik yang bagaimana seharusnya. Kemarin kita diskusi dengan salah satu lembaga negara lah ya, yang relatif vokal soal BGN itu, KPAI. KPAI apalagi, iya. KPAI diajak kan mereka bicara kan. Iya, tapi dia relatif vokal sebagai lembaga negara ya. Misalnya kayak kita kan udah kehilangan DPR sejak lama ya, sudah setelah pemilu kita lepaslah DPR itu, nggak ada siapa sih yang bersuara lantang soal itu gitu. Nggak ada partner kita sejak yang membela kita. Bener. KPAI lumayan lah, dia mengevaluasi sebagai lembaga negara yang ngajak evaluasi dan. Tapi kan nggak didengar juga. Nggak didengar juga masalahnya. Itu sekali ber-KPAI ya. Padahal lembaga negara saya bilang. Apalagi Teh Ucu yang di kampung ngomong nggak kedenger itu. Apalagi kita. Itu sama kemarin waktu saya podcastan dengan Pak Mahfud itu, kan ada pilihan Pak Mahfud masuk ke pemerintahan kan diajak kan. Kenapa nggak mau Pak? Ya dia nyebutkan pertimbangannya adalah etik. Dia sebagai orang yang kalah nggak beretika kalau dia ngambil kesempatan untuk masuk.
kalau dari perspektif saya sebagai komunitas publik, saya bilang kalau Bapak masuk, ada plusnya, kita akan punya orang di dalam seperti dulu kita memasukkan ide dan tempat diskusi. Tapi juga kita akan kehilangan oposisi yang lebih keras. Sekarang saya melihatnya bukan itu. Apa itu? Dia sudah memperkirakan penderitaan apa yang dia alami di dalam. Kayaknya itu nggak diomongin. Ruang gerak apa yang dia akan miliki. Saya melihat dia tidak melihat ada ruang gerak untuk dia. Gitu. Dia pikir pusing, nggak berfungsi juga. Iya. Saya berfungsi nggak ya besok di dalam ya? Zaman Pak Jokowi aja saya nggak punya ruang, apalagi besok gitu kan? Jadi cuma pemantas aja, jadi penghias penderita besok-besok lama-lama kan? Jadi klaim bahwa kita sudah melibatkan. Iya benar. Saya melihatnya Pak, kalau ditanya jujur ya, saya mandang Pak Mahfud seperti itu. Gitu. Iya kayaknya ya. Oh iya. Kan pasti akan digugat, sampean dalam ngapain aja kok nggak ada gunanya ya kan? Itu kan? Bukan gitu, Rek, nih ruangnya nggak ada buat saya bergerak gitu. Oh iya, jadi kondisinya ya sekarang beginilah ya. Nah terus Mas, kalau tadi misalnya balik ke dalam, addressnya atau yang mau kita sasar untuk ngurai, kan ini saya membayangkan itu Mas, masalah itu udah kayak benang ruwet itu loh, yang kalau diselesaikan satu persatu secara akal sehat kan harus diurai dulu ya. Tapi ruwet banget gitu. Kita nggak punya. Siap. Kita nggak punya anggota dewan, DPR. Kita nggak punya. Ini terbukti berapa kali ya kemarin Sahroni misalnya demonstrasi itu nggak ada satupun lah katakan dari DPR yang bersuara soal itu. Terus makan bergizi gratis sekarang. Terus apalagi sebelumnya Indonesia Gelap atau apapun lah. Kita lost kontak lah sama mereka. Lalu kemudian fakta yang lain bahwa DPR juga koalisi besar-besaran. Meskipun ada PDI yang dianggap tidak berkoalisi secara utuh, tapi juga tidak bisa berbuat banyak sampai sekarang. Mereka itu kan PDI sendiri kadang-kadang angin-anginan. Iya. Padahal kita udah berharap dia jadi oposisi, dia shake hand dengan Pak Prabowo. Kan? Nah, pada akhirnya kan kita kayak sendirian ya. Masyarakat ya nggak punya. Kelompok sipil itu kayak sendirian. Masyarakat dan wajah masyarakat sipil yang tampil melalui gerakan mahasiswa NGO ya sendiri mereka. Iya. Nggak ada kekuatan yang lebih gede. Secara gitu. aktor politik jadi nggak ada. Paling yang saya lihat kemarin itu kelompok elit intelektual, kelompok intelektual lah yang paling sepuh yang tergabung dalam gerakan nurani bangsa. Iya. Itu kan Romo 89 tahun. Itu kan mereka kesepian kan, kesendirian kan. Mereka kayak suara perkutut di pagi hari didengerin aja tapi nggak diikutin. Bu Sinta. Iya. Kursi roda jenguk Del Pedro dan teman-teman. Iya. Ngejamin, nggak diterima jaminannya, Mas. Nggak diterima. Bayangkan. Ada sekali berbu Sinta aja diabaikan oleh Ibu Kapolri. negara. Iya, oleh Kapolri diabaikan. Jadi kita tidak melihat nurani menjadi kompas gitu. Artinya apa? Artinya kekuasaan yang menjadi kompasnya. Tapi saya sih melihat gini. Apa yang harus kita lakukan? Nggak ada pilihan lain. Pertama, caranya adalah membangun kesadaran dan pendidikan secepat-cepatnya kepada masyarakat. Karena yang diharapkan saat seperti ini adalah masyarakat yang cerdas, yang tetap bersuara, yang berani merespon, yang berani kritis di tengah kegelapan. Itu sambil kita memanfaatkan orang-orang tersisa dalam. Jangan ditinggalkan loh. Menurut saya ada orang-orang tersisa dalam yang masih bangun komunikasi, mau terbuka, jangan ditinggalkan. Tetap mereka harus kita bangun komunikasi dengan mereka. Gitu. Tetap memanfaatkan ruang advokasi publik ya, kebijakan sebagai wahana untuk manuver. Misalnya ya MK sebagai ruang walaupun kita sulit dalam banyak hal tapi masih kita coba. Gitu. Mahkamah Agung misalnya uji materi walaupun kita sulit masih kita coba gugat ke pengadilan. Gitu. Jadi ya manfaatkan ruang-ruang yang masih bisa diraih walaupun kita tidak percaya. Nah, tapi harapan masih ada. Jadi jangan menjaga harapan ya. Nah, jadi masyarakatnya dididik, dilatih,
dikonsolidasiin, dibangun ruang temu biar mereka memahami satu dengan yang lain. Iya. Ada kemarin kita waktu kita diskusi juga, kayaknya mulai perlu udah bikin kelompok diskusi mempertemukan lintas generasi lagi gitu. Makanya kemarin kan ketika saya sih bersyukur ya ketika sekarang mulai beranjak di 3 tahun terakhir itu komika misalnya para komika itu turun tangan. Mereka mau bahkan hadir di demonstrasi itu nggak terjadi masih tahun 2005 sampai 2015-an, 2020 nggak pernah ada terjadi. Tapi di 5 tahun terakhir ini terjadi. Kemudian seniman mulai berbicara. Kemarin di DKJ itu di tim itu mereka ada seniman bersuara. Mereka kumpul dan berani bicara di forum itu. Terus kemudian juga kalangan-kalangan menengah sosial media itu kemarin muncul dengan 17+8. 17+8 benar. Bagi saya sih itu capaian-capaian baru dalam gerakan yang mungkin berbeda dengan ortodoks itu ya. YLBHI yang tampil di cewek kontes kan ortodoks itu. Tapi bagi saya sih apresiasi walaupun ada kekurangannya. Betul. Mungkin mereka terlihat naif gitu ya. Masih percaya tapi itulah ruang yang harus diperluas. Dengan gayanya masing-masing. Ya misalnya waktu Agustus itu kan tidak terkonsolidasi dalam tanda kutip ya tuntutan itu. Kita nggak ngelihat misalnya aksi demonstrasi bawa spanduk gitu kan. Nggak. Tapi orang itu terpanggil oleh sosial media. Sampai kita itu yang dengerin juga kan dari ini apa ya tuntutannya ya gitu. Banyak banget. Ada yang sahroni lah, ada yang apa, nggak kerumus. Akhirnya lahirlah teman-teman yang influencer itu ngerumusin 17+8 dengan segala cepat kan waktu itu di crawling. Tapi mereka sendiri kan dibully Mas oleh banyak kelompok gitu. Dibully dengan banyak kelompok di X kita kan siapa nggak pernah di lapangan tiba-tiba ngomong. Bagi saya sih itu justru kesadaran baru dari mereka. Betul. Dan mereka harus diapresiasi walaupun tanda kutip ya bisa jadi ada kekurangan, ada dampak-dampak yang turunan yang kurang baik, tapi harus diapresiasi menurut saya. Iya. Itu cara hari inilah barangkali ya. Bahkan kalau dibaca bagaimana ini meluas juga di negara-negara lain di mana WNI di negara lain, di New York, di Melbourne, di London gitu, di Singapura itu bersuara. Jadi ini kayak perjuangan sedunia dari orang Indonesia bergerak bersama gitu. Nggak ada yang mimpin Mas, siapa yang mimpin orangnya? Nggak ada. Tapi lead by narasi. Iya. Betul. Gitu. Makanya kemarin waktu ini kita nganalisa ini nanti biasanya kan ada kelompok yang agak elit dari masa aksi itu yang komunikasi tuntutan dan seterusnya yang melakukan advokasi yang mau dituntut gitu. Ini sekarang siapa ya gitu? Iya, YLBHI pun nggak berani Mas. Iya. YLBHI nggak berani untuk mengatasnamakan masyarakat. Tapi kita memfasilitasi aja, kita bergabung dalam. Tapi kan akhirnya kita merasa bahwa kita ada satu bangsa, kita satu negara. Apa yang disebut oleh Ben Anderson sebagai garis imajinasi tentang kebangsaan tuh kita terasa Mas. Tentang kekhawatiran akan sebuah negara ini itu ada imajinasi bersamanya. Kok negara gini-gini amat sih? Nah itu itu kan satu nation feeling. Satu identity. Iya, identitas kebangsaan yang kita merasa yang sama gitu. Nah sayangnya emang respon ini nggak ditanggapi baik oleh pemerintah dan DPR. Gitu. Mereka terjebak dalam teknokratis yang sangat teknis, nggak jadi naik anggaran gitu-gitu. Jadi mohon jangan flexing, jangan pamer harta benda. Bukan itu masalahnya. Lu jangan korupsi. Lu jangan timpang, lu jangan kaya banget kita miskin gitu kira-kira kan. Hukumnya ditegakin. Tapi kan kalau arahnya nggak jelas Mas, itu menjadi mengerikan. Misalnya sekarang lagi berkembang Eat the Rich. Ada hashtag seperti itu. Itu kalau itu dibaca dengan satu tarikan nafas dan satu sodetan ancaman mengerikan loh. Orang bisa revolusi seperti Prancis ya yang Guillaume seorang kaya itu mengerikan. Padahal sebenarnya akar masalahnya adalah sistem yang membuat ini semakin timpang. Nggak sehat kan. Tapi ngomong-ngomong tentang kelompok kaya itu, memang salah satu rekomendasi pajak itu adalah wealth tax ya yang berupaya untuk direalisasikan. Di antaranya oleh teman-teman kelompok transparan pajak berkeadilan kalau nggak salah, di situ ada Prakarsa, ada siapa gitu. Jadi instead daripada kita nyari pajak ke bawah terus seperti yang terjadi di Pati dan daerah-daerah lain. Nah, yang belum disentuh itu sebenarnya pajak
untuk kelompok yang super kaya. Persis. Ini yang dari kejar sama Menteri Keuangan yang baru kan? Iya. Dia baru ngejar berapa kali saja sudah dapat sekian puluh triliun tuh. Iya. Ya kan? Dari berapa ratus yang nunggak pajak sekian ratus triliun. Gimana Mas? Menurut sampean Bang Koboy itu? Enggak, ya itu ada yang menarik menurut saya. Tapi ya ternyata dugaan kita selama ini itu tuh jadi benar. Bahwa jadi tindakan dia melegitimasi dugaan-dugaan kita bahwa negara tidak serius mengejar pajak orang-orang super kaya. Kan itu kan bentuk pengakuan saja. Ya dia melakukan kewajibannya saja seperti biasa sebenarnya. Tapi kan berarti sebelumnya selama ini negara nggak seperti itu. Jadi terlihat seperti baik. Bagi saya itu biasa aja. Itulah kewajiban negara. Iya. Jadi kayak sekarang ketika nemu orang-orang koboi seperti itu dianggap baik banget, hebat. Padahal itu yang biasa aja sebenarnya. Justru seharusnya begitu. Iya, itu yang kayak gitu yang biasa aja seharusnya, yang benar. Kenapa jadi aneh gitu kan? Walaupun kita juga perlu nunggu waktu ya. Betul. Bagaimana pembuktian berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi jangan sepenuhnya percaya juga. Jangan. Kalau kita percaya pengalaman kita dengan Pak Jokowi ya gitulah kejadiannya. Berapa tahun ya tiba-tiba di akhir terhipnotis. Astagfirullahaladzim. Mahal sekali tahun terakhir itu. Mahal sekali hipnotis yang diterima oleh kalian-kalian ini. Padahal Mas YLBH itu sejak 2016 kami udah bilang Jokowi adalah Soeharto baru. Apa tanda-tandanya 2016 itu? Kalau orientasi pembangunan. Jadi waktu itu Jokowi itu menerbitkan 16 paket kebijakan ekonomi. Nah kami baca semua paketnya itu garis merahnya adalah investasi, pembangunan dan stabilitas politik. Siapa yang diberikan kucuran lebih besar adalah investor. Dan ada relaksasi, ada peringanan kebijakan untuk investor. Dampak pertama siapa? Dampak pertama adalah buruh. 2015 itu ada PP 78 2015 tentang upah. Jadi ada perubahan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang awalnya upah itu standar adalah survei kebutuhan hidup layak, jadi berdasarkan kenaikan inflasi. Wah langsung saya bilang ini Soeharto way. Gitu. Itu cek laporan cat tahunannya YLBI 2017 udah bilang begitu. Tapi orang-orang nggak percaya. Terus karena kami melihat lagi pembangunan Mas, kita dulu punya cerita Kedung Ombok, cerita Cimacan, Tapos gitu. Kita lihat lagi dengan Pak Jokowi, kok sama? Bangun ini, bangun itu, gusur ini, gusur itu. Tahapan-tahapannya itu sama. Iya, dan masyarakat yang akhirnya dikorbankan kan, demi alasan investasi, alasan pembangunan kan. Wah, kita bilang ini Soeharto way gitu. Tinggal naik aja berikutnya. Pendekatannya adalah pendekatan biasanya ditingkatkan oleh represi. Cara menghadapi masyarakat yang melawan dengan represi. Persis 2019 Jawa Tengah 6.000 orang ditangkap, ya kan? Undang-undang diubah, lembaga anti korupsi dilemahkan, yang dipakai adalah keamanan gitu. Nah, itu sama persis dia sangat meningkat tajam. Cuma memang orang-orang baru sadarkan di 2023. Gitu. YLB sudah teriak sejak 2017. Goblok juga ya. 2017 kami, makanya di 2019 kami udah pada posisi. Tapi ini Mas, aku waktu itu sudah ini ya sama teman-teman. Biasanya kalau 2 periode itu, periode kedua itu makin buruk tuh gitu. Melihat pengalaman sebelumnya kan. Pak SBY waktu itu kan di periode keduanya mulai banyak masalah gitu. Jadi udah mulai bersiap-siap sebenarnya kecurigaan begitu masuk periode kedua. Walaupun memang juga pilihannya sulit. Sangat sulit pilihannya antara Jokowi dengan Prabowo. Sulit juga banyak orang yang melihat situasi Prabowo gitu kan. Sampai statementnya Romo Magnis waktu itu kan gitu misalnya. Iya. Itu ya bagi saya sih pengalaman sejarah ya. Nah, ini kan baru setahun nih Prabowo ya. Kita sudah dihadapkan situasi yang seperti ini gitu. Dan sekarang ini Mas situasi di lapangan orang pasca Agustus kemarin yang terjadi adalah perburuan. Siapa berburu terhadap hantu yang disebut dengan anarko. Terhadap hantu yang disebut dengan masyarakat sipil yang dituduh sebagai agen asing. Terhadap masyarakat sipil yang bersuara dianggap sebagai penghasut. Nah, perburuannya ke mereka. Jadi kalau dulu perburuan 65 itu dituduh PKI, maka dengan dalih PKI dalihnya adalah sah untuk dihabisi. Nah, sekarang aktivis yang kritis itu sah untuk dikriminalisasi.
sah untuk ditangkepin. Kemarin Kompas cerita bagaimana orang nggak tahu apa-apa datang pulang kerja, dia nongkrong, ditangkap, dikebugin 16 jam, ditahan dan dilepaskan. Itu kayak gitu. Jadi melihat orang nih kaos hitam sedang di jalan nongkrong, entah dia siapa, tapi karena ada di dekat tempat demonstrasi, dianggap sebagai perusuh, digebugin semalaman, dilepasin besoknya. Itu apa bedanya dengan perburuan? Nggak jelas siapa, random siapa, asosiasinya ini anarko, baju hitam, ini aktivis, tangkepin gitu. Itu terjadi ke Del Pedro, Syahdan, Pais yang di Kediri, yang dia aktivis literasi ya, makanya omong-omong.com Mbak Oki itu sangat marah kan. Terus sekarang Paul Rozi, aktivis SMI Jogja, karena dia terlibat diduga dekat dengan Sam Omar, dekat dengan Faiz, tangkap aja gitu. Kan sebenarnya bisa toh dengan dipanggil Paulnya dulu. Ini kan nggak datang langsung gerbek, langsung tangkap gitu. Nggak ada tuh tahapan dipanggil dulu, tahapan di apa dulu. Kalau ditanya kenapa memburuk, apa yang nggak ada sekarang? Harusnya kan ada banyak penyeimbang, Mas, dari kelompok-kelompok. Dulu kan tentu kekuasaan itu cenderung berusaha untuk represi kan, dari dulu. Sekarang kan lebih represif. Maksudnya di kelompok penyeimbang itu yang nggak ada saat ini tuh apa? Menurutku tantangannya lebih rumit, Mas. Kalau dulu mungkin tentara ya menculik nggak pakai hukum, ya kan? Tim Mawar tuh menculik nggak pakai hukum. Dia menyalahi hukum. Nggak pakai hukum, nggak pakai hukum. Perintah laksanakan. Ya. Kalau sekarang pakai hukum, pakai surat panggilan, penetapan tersangka dan lain-lain. Sama tuh targetnya, menghilangkan, membungkam dan menekan, sama. Kalau dulu nggak pakai hukum, sekarang pakai hukum. Gitu. Dan sekarang kalau dulu mesin deteksinya, ancamannya hanya pakai di lapangan, sekarang pakai digital. Dibongkar dulu, didoxing dulu, difitnah dulu ini siapa, dikesankan dia sangat penjahat, ya kan, ditangkap baru. Jadi ada pasukan-pasukan yang menggiring bahwa orang ini bersalah. Sampai nggak takut dipakai algoritma? Ya udah biasa kan, sering kan YLBHI digituin kan. Dituduh. Akhir-akhir ini? Udah sering dari 2017 kan YLBHI diserbu. Iya. Saya bilang makanya YLBHI jadi tempat korban. Sejak 2017 diserbu kan kantor kami. Yang terbaru? 2024 menjelang pemilu juga sama target penyerangan dan kantor kami kebakaran. Sekarang ya banyak panggil, coba-coba ditekan banyak. Cuman ya kita lihat kan kita berjuang dengan hukum ya. Kita jelaskan bahwa kami ini adalah pejuang konstitusi, pejuang hukum, pejuang keadilan. Justru kamilah memperjuangkan negara yang benar gitu. Mereka sendiri, iya juga sih, Mas. Tapi kan gini ya, Mas ya. Aku nggak tahu apakah mereka itu kepikiran mereka itu orang-orang yang berusaha dengan segala cara dan kekuasaan mereka itu buat ngambil keuntungan sebesar-besarnya dan di saat yang bersamaan ngerusak. Mereka kepikiran nggak sih kalau ini kondisinya tambah jelek, anak mereka nanti itu akan mendapati situasi yang sama. Contoh gini. Mereka sadar, Mas, kadang-kadang banyak aparat di lapangan yang melakukan kekerasan itu sadar itu salah. Tapi nggak punya pilihan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak punya perintah. Iya. Maksudnya yang merintah ini loh, Mas. Jadi gini, gue ngebayangin, ini kan korupsi, ini masalah korupsi itu kan udah ada dari zaman 20 tahun lalu lah misalnya kasusnya. Contoh misalnya undang-undang perampasan aset itu dari zaman kapan tahun sampai sekarang nggak kelar-kelar sehingga korupsi itu masih ada. Orang-orang waktu itu seandainya menyelesaikan itu, sekarang ini nggak ada korupsi nih, berkurang lah minimal. Gue ngebayanginnya. Dan anak mereka sekarang yang hidup saat ini itu hidupnya lebih enak gara-gara mereka menyelesaikan tanggung jawabnya waktu itu. Jadi gue pikir gini, Mas, kalau lu sekarang nggak korupsi, duitnya gede, nanti cucumu itu akan hidup di negara yang enak loh, gitu loh. Kayak misalnya bisa kayak Singapura, gajinya lebih gede. Jadi kan kalian korupsi sekarang menyebabkan orang nanti
Atau mereka tuh nggak berpikir, Mas. Mereka berpikirnya bagaimana next pemilu mereka bisa punya uang banyak dan menang. Nah, kan diskursnya seperti itu. Iya. Bagaimana mereka punya alat atau mesin produksi untuk memperpanjang kekuasaan mereka. Memperpanjang kekuasaan. Nah, walaupun misalnya dilakukan dengan cara ijon politik untuk memberikan konsesi tambang, konsesi sawit, konsesi apa, itu dilakukan kan. Nggak peduli mereka dengan hutan yang rusak, laut yang tercemar, mereka nggak peduli itu. Contohnya nih soal Raja Ampat ya. Semua orang kan bicara tentang indahnya Raja Ampat, butuhnya kelestarian. Semua orang bercerita itu. Semua selebgram, semua artis bicara itu. Itu bukan tempat yang tersembunyi itu. Tapi kan sekarang malah jalan terus. Iya, masih pending sebentar, sekarang nambang jalan terus. Jadi apa sih ini gitu? Kurang apa suara publik, kurang apa ruang publik membicarakan Raja Ampat? Kurang apa pressure publik untuk menekan Raja Ampat dicabut semua tambang-tambangnya? Iya, sampai kemarin itu ya Bu Sinta, Ibu Negara ke situ, nggak dianggap. Iya, itu artinya apa? Artinya ada situasi bottleneck ini, terjebak ini kekuasaan ini untuk melayani hasrat orang-orang yang memang niatnya memperpanjang kekuasaan, nggak mau diganggu, nggak mau dikurangi, nggak mau dibatasi penyalahgunaan kewenangannya. Itu. Tapi kan nanti kalau begini terus berdampak ke anak mereka gitu loh ya. Persis. Dan sebenarnya momen pertobatannya terjadi di 1998. Jadi kalau kita baca sebenarnya tab-tab MPR yang lahir antara 98 sampai tahun 2000 itu, Mas, di bagian konsiderannya semua adalah bentuk pengakuan dosa. Misalnya gini, peran-peran fungsi sosial politik ABRI di masa lalu telah menyebabkan tidak berkembangnya seni demokrasi. Karena polisi dan TNI terlibat dalam urusan politik, dalam urusan hal-hal sosial politik di masyarakat. Sekarang kan diulang. Sebutan parcok parjo itu dalam pemilu kan berarti mereka terlibat dalam intrik-intrik politik di lapangan. Akibatnya apa? Akibatnya temuannya demokrasi kita demokrasi palsu. Elektoralnya udah autokrasi, otoritarian di elektoral. Dan itu terbaca oleh lembaga-lembaga internasional. FIDEM misalnya sebagai lembaga yang mengawasi atau memonitor elektoral dan demokrasi bilang bahwa pemilu di Indonesia sudah pada tahapan otoritarian elektoral. Otoritarian elektoral. Iya, jadi pemilu itu sebenarnya orang udah ketahuan pemenangnya siapa. Dipakai semua mesin untuk memenangkan calon A, calon B, calon C. Dalam bahasa yang beredar di kalangan konsultan politik, bagaimana ceritanya misalnya siapa istrinya menteri PDT itu, ya calon Bupati Serang, itu digerakkan seluruh instrumen, bahkan ada surat dari menteri PDT itu untuk memenangkan itu calon bupati itu gitu. Suara-suara calon-calonnya misalnya siapa di Bandung Barat, siapa di Sulawesi Utara yang awalnya kecil banget calon suaranya dalam survei-survei politik tiba melejit menang. Karena itu instrumen politik kelembagaan negara dipakai semua. Cerita bagaimana curhatnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjelang Pilpres, tiba-tiba ada banyak panggilan buat kepala desa dari kantor-kantor polisi. Karena sampai disebut parcok kan ke situ kan. Jadi mesin otoritarian bekerja untuk memenangkan calon tertentu dalam pemilu gitu. Terus mau menghasilkan apa dari situ, Mas? Nah itu kita sudah di situ sebenarnya. Jadi kita harus membaca dalam bacaan yang lebih besar sehingga publik harusnya naik kesadarannya bahwa kita bukan hanya menyelesaikan kasus per kasus, bukan hanya melihat keracunan MBG di ujung, tapi ke hulunya tarik. Masalah anggaran, masalah. Iya, maka kan kalau solusinya adalah hanya di ujung, perbaikannya di dapur-dapur hijau itu. Iya, di dapur-dapurnya bukan di sistemnya. Bukan di sistemnya. Kan memang gue nggak tahu Mas ya, kayak itu kan nggak ada lembaga pengawasan yang khusus gitu ya. Iya, gimana? Polisi kebagian dapur umum, tentara kebagian dapur umum, DPR juga banyak, partai-partai kebagian dapur umum. Jadi kan akhirnya apa? Ya semua jadi mengamini gitu. Rakyat kebagian racunnya. Aduh. Nah, ini ruang publik ini ya itulah harus dihadirkan.
Dihadirkan cahaya atau apa namanya kira-kira kalau mercusuar yang memandu kita menyorot, bos di sini karang bos, hati-hati jangan ke sini gitu kan. Iya. Nah, bagi saya ruang publik adalah mercusuar untuk mengarahkan bahwa itu bukan sirip hiu, itu adalah karang, kayak gitu. Udah, kita kan waktu itu kan ngelihat juga dari anggaran Mas ya, postur anggaran begitu terpilih, anggaran buat pertahanan dan keamanan begitu tinggi, legit yang lain turun, terus pertahanan keamanan DPR yang tinggi, ya DPR yang ACC kan dari rencana itu. Ini serius gak sih mengurus negara itu? Apa yang terjadi dengan kebijakan dan apa yang berubah setelah divirali oleh masyarakat? Mulai dari kenaikan PPN, itu kan kebijakan. Terus siapa yang merespon? Masyarakat. Akhirnya apa yang terjadi? Prabowo merespon meng-cancel, menunda. Malam tahun baru dia datang ke kantor Kementerian Keuangan terus menunda atau tidak menaikkan. Apalagi BBM, gas LPG tiba-tiba hilang dari pasaran. Terus masyarakat protes, baru diubah lagi, di cancel lagi. 4 pulau di Aceh. Jadi kita tuh hidup dengan ketidakbecusan pemerintah, ya, ketidak punya rencanaan yang bagus dari pemerintah. Dan masyarakat selalu menerima dampaknya. Lalu masyarakat protes, bereaksi, dicabut lagi kebijakannya. Begitu terus. Jadi kita sebenarnya tiap hari menerima resiko dari keserakahan dan kebodohan. Katanya ada yang bilang itu yoyo politik. Apa tuh? Yoyo itu kan mainan yoyo, dilempar, ditarik lagi. Jadi nunggu protes, nanti ditarik lagi. Artinya governance dan government itu dalam dua kata itu nggak terjadi. Nggak. Memang kelihatan sih Mas, kayak beberapa indikasi yang aku lihat juga, misalnya nggak ada big plan untuk nyelenggarain sesuatu misalnya. Contoh di sekolah misalnya, begitu ada sekolah yang kurang bagus, kasih TV, kasih TV kan, satu TV-nya itu berapa belas atau puluh juta. Kalau dikalikan sekian sekolah kan bunyinya ratusan miliar. Terus tiba-tiba sekarang ada sekolah di bawahnya Kementerian Sosial. Gini aja, contoh ya, ini sederhana. Kalau kita ingat-ingat tentang MBG ini, dia deviasinya ada berapa persen sih dari awal kampanye? Saat kampanye apa yang disuarakan? Makan bergizi. Sarapan. Oh ya, sarapan. Yes. Sarapan. Dan apa yang kedua? Ada yang di sana. Susu. Itu udah berubah nyimpang banyak ke sekarang. Iya. Pertama, ketika bicara susu, semua anak akan diberi susu. Ya kan? Kalau Gibran kampanyenya susu kotak itu kemana-mana. Mikir emang susu di Indonesia itu mencukupi? Ya, batal kan akhirnya itu kan. Susu ini kan semua import rata-rata, sedikit sekali. Pertanyaannya, merumuskan rencana dalam kampanye saja itu udah nggak masuk akal, udah nggak pakai akal sehat, udah nggak pakai data. Stunting kan waktu itu yang jadi alasan. Iya, stunting. Jadi bayangkan dari perencanaan, dari konsep awal aja itu udah nggak pakai data, nggak pakai pengetahuan, nggak pakai riset gitu. Iya, dampaknya terus belok kemana-mana, nggak jadi barang itu, barangnya dia keracunan. Kita sambil ngopi. Asalnya awalnya 15.000 budgetnya, terus dari 10.000 di lapangan sekarang 7.000. Kan 15.000 kan. Yang 10.000 itu untuk isi piring. 3.000 itu. Sekarang enggak, 10.000 isi piring semuanya 10.000 paketnya. Nah, sekarang di lapangan SPPG bilang ceritanya cuma 7.000 paketnya. Artinya apa? Artinya sebuah kebijakan dirancang, direncanakan, disusun tanpa data, tanpa perencanaan. Selalu seperti itu. Yang sekarang kan mestinya sudah harus bisa dievaluasi dong, ya kan? Udah, ini banyak yang keracunan. Yang keracunan itu manusia loh, ya bukan. Heran aku, kayak enteng banget. Dia itu bener tadi kayak cuma angka yang 0,017%. Itu video lama sih sebenarnya. Yang itu yang dia bilang, yang Prabowo bilang 0,00 itu. Ya kan makin kesini makin naik, gitu. Itu saatnya kita evaluasi dan dihentikan dulu deh gitu. Yuk dilihat gitu. Tapi kok kayaknya nggak mau gitu ya.
Enggak, tapi menarik ya ketika saya melihat ibu-ibu dari Al-Izzat. ST Al-Izzah bersuara lantang, yang kita harapkan seperti itu. Betul. Yang kita harapkan adalah teman-teman pemirsa penonton Ruang Publik menjadi suara publik. Menjadi orang yang bicara atas nama kepentingan publik. Bersuaralah selantang-lantangnya pakai sosial media Anda. Jadi jangan cuma nontonin artis gitu ya, bergosip di sosial media, tapi tolong tonton Ruang Publik setiap edisinya, tonton podcast yang bergizi, ya kan? Terus bersuara dari situ. Betul. Cuma itu yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Setuju Mas. Sekarang cuma itu yang bisa menyelamatkan. Saya bilang juga kita. sama Pak Mahfud kemarin itu. Kita nggak punya orang oposisi Pak. Yang keluar sekarang yang mau mengkritik itu cuma di podcast di medsos kita. Aku bilang. Makanya kalau saya berharap nggak usah masuk. Biar seminggu sekali kita punya punya Pak Mahfud terus terang. Iya, terus terang. Karena siapa sih yang bisa bersuara sekarang itu? Anjir dari orang-orang podcast ya. DPR 500 kita nggak punya. Siapa kita nggak punya. Sekarang orang rebutan untuk ambil kue kekuasaan gitu. Dikasih dikit tapi lu diam ya. Seperti bocor alus selalu dinanti. Dan bocor alus tuh kayak mantra. Yang orang tuh dari mana nih kesimpulan bocor alus ya? Tiba-tiba kok benar terus ujung-ujungnya. Artinya apa? Artinya kebenaran itu lahir justru dari ruang-ruang publik ya. Dari media, dari podcast, dari teriakan-teriakan di sosial media gitu. Bagi saya itulah yang akan menular kepada pengetahuan masyarakat yang lain, dan kita pelan-pelan bergerak dengan cara kita masing-masing, dengan kesamaan bacaan, kesamaan narasi, dan mungkin ke depan kesamaan target. Kalau emang pada saatnya ini rezim gak bisa diselamatkan, ya akan ada jalannya ya. Dan saya masih meyakini kita bisa menemukan jalan itu. Katanya Rendra, kami air. Rendra, kesadaran adalah matahari. Kebenaran adalah matahari, ibu bumi. Dan perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Asik. Jadi dimulai dari kesadaran, keberanian, dan perjuangan. Itu kata Rendra. Kami air, kamu batu. Air akan mengikis batu. Kalau kata pepatah Afghanistan, kau boleh bakar kebun bunga, kau boleh hancurkan kebun bunga, tapi kau tak bisa mencegah datangnya musim semi. Saat bunga bermekaran. Nah itu lama sekali aku nggak denger itu. Di Jogja terakhir. Iya ya. Kau boleh membakar kebun bunga, tapi kau tak bisa menghalangi datangnya musim semi. Maka bagi saya adalah mari kita siapkan bunga-bunga bibit di mana-mana, dan musim semi akan datang seperti yang kita siapkan. Atau kata Hugo, ya kan, tidak ada yang bisa datang mencegah datangnya ide saat ide itu meluas dan membesar. Asik. Kayaknya nih pas sudah untuk diakhiri nih. Mas, makasih Mas. Jadi kalau kata banyak seniman, mari bersihkan politik yang kotor dengan seni dan budaya. Asik. Ya. Ya kayaknya forum-forum kayak gini akan makin banyak berkembang. Iya, yang saya rindu juga forum-forum seperti Maiyahnya Cak Nun ya. Iya. Itu kan ruang-ruang asik yang diskusi gitu. Sekarang diikuti Sabrang, dan video-video Kenduri Cintanya itu ya, walaupun Mak Cak Nun yang jarang hadir, tapi Sabrang meneruskan mengundang orang-orang yang kritis gitu. Dan view-nya saya lihat lumayan. Rame kok. Ya teman-teman podcaster kayak misalnya ada Malaka Project sekarang, ada Jelajah Indonesia Baru. Itu kan teman-teman ini ya memberikan perspektif baru ya. Dan kita tuh melihat negara tuh itu. Yang benar tentang negara tuh ini gitu.